Jadi Komiked ini filmnya Mas Anggi yang sempat sukses ya di Komiked 1, 2, dan 3 misalnya. Nah, kebetulan kemarin itu ditawarin Falcon. Terus saya bilang, kenapa harus diganti Mas Anggi? Saya bilang, kan sudah bagus. Terus Mas Anggi nggak bisa, saya telepon Anggi Umbara ya kan. Saya kan lumayan dekat sama dia. Saya telepon, memang beliaunya sedang tidak bisa secara jadwal dan yang lain-lainnya tuh banyak hal yang akhirnya dia harus lepaskan Komiked ini tidak sama beliau. Yang ngobrol sama beliau ya beliaunya bilang gas gitu, dan saya nggak langsung juga bilang oke dong, saya baca dulu skenarionya karena sekarang di waktu saya yang semakin tua ini tuh bikin film tuh skenario tuh paling penting buat saya. Jadi saya nggak pikirin siapa yang main, saya nggak pikirin ini laku apa enggak, tapi saya baca ceritanya dulu. Nah ketika saya baca ada hal-hal yang menarik dari skenario ini yang menurut saya harus ambil karena ada tantangan di sini, ada hal-hal baru untuk karya-karya saya berikutnya gitu. Saya pengen bikin film yang menyenangkan, yang menghibur lah kurang lebih gitu. Setelah belakangan film-film terakhir saya kan ya Hamka gitu. Terus ya pengennya tuh yang ke belakang gitu tuh pengen bikin film yang senang-senang, menghibur orang gitu, terus lucu gitu sih kan. Pemilihan case ada siapa aja sih Mas? Oh di sini ada masih ada walaupun nggak komplit dari pemeran Komiked 1 ada di film ini, ada Paul gitu. Terus ada Om Indro, ada Oki Rengga, ada Vino, ada Tora, ada Pria Misterius yang nantinya mungkin kayaknya bakal main di Warkop gitu, tapi saya nggak bisa cerita. Terus ada Komiked Revolution yang pemenang-pemenang itu ada 11 orang. Ada banyak banget sih, saya sebutin satu-satu nggak apa-apa ya. Ada nggak apa-apa ya, saya ingin sambil mengingat ya. Ada Cak Lontong, ada Kang Daan, ada anak-anak komik saya kayak Ajis Doa Ibu, ada tuh kemarin lucu banget tuh. Ya ada banyak lah pokoknya. Intinya banyak anak-anak stand up, banyak aktor-aktor senior juga sih. Kalau dari segi kan mungkin ada benang merah yang dilanjutkan dari yang sebelumnya atau benar-benar baru? Ada. Jadi Pak Indro masih sama, jadi ketuanya dari agent ini, dan yang barunya ini dia merekrut agent baru. Kalau sebelumnya kan ada Ernest dan yang segala-galanya, teman-teman ada Kemal, ada Almarhum Babe itu, nah sekarang ini agent baru. Tapi benang merah ya di Pak Indro lah. Sama ceritanya bahwa ini cerita tentang agent rahasia. Mas tadi kan sempat mention ada hal-hal menarik dari film ini, mungkin boleh detailin lagi ini apa aja? Ini menarik yang mungkin nggak tahu buat orang lain menarik apa enggak, tapi buat saya sangat menarik. Saya tuh sering ditanya sama teman-teman saya, produser gitu, kok Fajar nggak pernah bikin film horor? Padahal semua sutradara hampir mayoritas sudah pernah bikin film horor. Saya jawab, saya nggak bikin film horor itu karena saya tahu kapasitas saya tuh nggak bisa bikin sesuatu yang kayaknya tuh orang tuh harus takut sama setan, tuh saya nggak bisa. Karena saya sendiri kan ya begitu, saya takutnya saya menolak horor itu tuh takutnya amanah dari produser suruh bikin film yang menyeramkan nggak serem gitu, yang ada jadi lucu gitu. Nah di sini tuh ada hal barunya gitu. Jadi Komiked yang sekarang ini yang sedang saya buat, kalau yang teman-teman tahu kan Komiked itu kan action komedi ya. Nah ini sekarang action komedi, laga, dan horornya gitu. Jadi komplit. Nah itu buat saya hal baru gitu. Oh kayaknya kalau gue ngerjain horornya begini nih kayaknya gue bisa nih. Maksudnya kalau gue bikin orang sama setannya jadinya lucu, nah gue mungkin bisa lah gitu. Karena gue takutnya begitu, bikin film horor niatnya mau nakut-nakutin orang sama setan, nggak taunya bukannya takut malah lucu gitu, ngeliat setan enak, mungkin gue bisa nih. Nah itu menurut gue hal baru gitu. Oh, ini tantangan baru bahwa dimana gue membuat film yang salah satu karakternya itu setan gitu. Ada tuyul, ada pocong, ada kuntilanak gitu. Itu buat gue sih hal baru dan menghibur diri gue gitu ketika bacanya gitu. Seneng banget, wah ini dia yang gue cari. Jadi ini perdana kan buat Mas Fajar bikin horor walaupun nggak horor sepenuhnya gitu?
perdana untuk bikin film yang ada karakter utamanya, ada karakter, salah satu karakternya setan. Karena biasanya karakter saya tuh tidak mau menciptakan, sebenarnya saya tuh lebih baik mau fokus sama cerita-cerita tentang manusia aja lah. Kehidupan manusia menurut saya banyak yang menarik-menarik direct diangkat. Tapi di sini tuh film hiburan yang ada karakter setannya tuh, tapi kita tidak membuat orang jadi takut sama setan gitu. Setannya dibully, itu buat saya hal baru gitu. Yang oke, gue mau bikin film itu. Sempat Bu Erika produsernya sempat mana mungkin nih Fajar mau nih ada setan-setannya gitu. Tapi dia juga nggak nyangka juga, loh kok lo mau gitu? Iya, karena menurut gue menarik gini. Setan kita bully di sini gitu menurut gue gitu ya. Tapi nggak tahu teman-teman yang pemahamannya gimana. Mas sendiri kan ada kerjaan ini kan udah kuat banget. Oh iya, tadi saya belum nyebutin. Ada Hesti, ada Pak Haji Andre, itu lucu banget. Lucu banget. Pak Usus Pak Haji kan udah kuat banget komedinya di produk-produk dia di TV gitu. Ada ini membedakan atau sebenarnya dipakai aja karena itu menarik identitas dia seperti itu. Jadi setiap sutradara itu punya ciri khas masing-masing. Ada sutradara yang menjadikan aktor-aktornya itu robot. Lu dari sini ke sini lu beraktingnya begini. Ada yang jadi aktornya itu tidak dikasih ruang untuk meluapkan apa yang mau dia tafsirkan dari skenario. Karena buat saya skenario film itu kan abstrak ya, abstrak. Jadi orang dituliskan Haji Andre sedang tertawa. Nah kalian jadi sutradara pasti punya penafsiran masing-masing. Aktor pun juga begitu. Karena dia bentuknya abstrak, tidak konkret visual gitu. Nah saya tipikal sutradara yang menjadikan aktor-aktor saya itu partner saya dalam menafsirkan skrip itu untuk menjadi sebuah visual, sebuah tontonan visual gitu ya. Saya ambil yang selama masih sejalan, jadi kita develop ceritanya bareng-bareng. Beliau sih kalau kita suruh melucu udah pasti lucu aja, taruh kamera suruh mereka diem aja udah lucu, suruh ngobrol lagi tambah lucu gitu kan. Tapi di sini kan film itu punya cerita. Nah cerita ini yang harus kita kontrol. Disitulah tugas sutradara dalam mengarahkan aktornya. Jadi kita develop apa yang bisa dipakai dari kebiasaan dia kita pakai. Yang mana enggak. Tapi yang paling penting adalah semua itu harus mensupport ceritanya. Kalau komedinya nggak nyambung sama ceritanya jangan dipakai. Kurang lebih segitu. Ini kan juga ada komik baru yang bergabung. Mungkin ada tantangan sendiri untuk mendirect mereka gitu loh. Kalau tantangan dalam bekerja sama orang baru, alhamdulillah kita tahu konsekuensinya orang baru. Berarti susahnya pakai orang baru kan gini, menyamakan persepsi ya. Saya punya harapannya begini, yang dibayangkan begini gitu. Yang dia mainkan mungkin bagus-bagus aja ya, tapi sutradara punya visi acting seperti apa gitu. Nah tantangannya adalah bagaimana menyatukan visi itu, jadi sama frekuensinya, kita lucunya tuh harus sama itu. Nah biasanya orang baru itu kadang-kadang tafsirannya terlalu yang ada di skrip begini kadang diikutin begitu, sedangkan sutradara kadang-kadang punya visi-visi yang berbeda yang sebenarnya punya khas si sutradara yang masing-masing. Misalkan di skripnya itu dia contoh kayak tadi gitu, misalkan dia menoleh gitu ke kanan gitu karena melihat simpatik sama orang yang dia kagumi gitu. Nah si aktor ini mungkin dengan pemahamannya dari tontonan-tontonannya dia, kalau dia sering nonton sinetron dia pasti berakting seperti sinetron, kalau dia sering nonton film-film saya pasti dia akan berakting seperti aktor yang ada di film-film saya. Yang susahnya di situ sih kadang menyatukan sama gitu persepsinya apa yang dibayangkan itu aja sih. Nah kalau kayak gitu film itu kan kita punya beberapa tahapan ya, ada tahapan praproduksi, ada produksi gitu kan. Nah praproduksi ini adalah waktunya kita untuk mendekatkan, untuk menyamakan frekuensi biar di lapangan itu ya tinggal poles-poles sedikit. Saya karena ini film yang menurut saya tanggung jawabnya besar, pasti juga produser biayanya juga nggak murah, makanya preparation itu harus kita jaga gitu. Jadi di film ini nih bener-bener saya minta ke produser persiapan yang cukup panjang gitu, apalagi anak-anak baru, jadi readingnya harus banyak latihan biar nanti di lapangannya cepat gitu. Kita karena udah tahu apa yang mau kita eksekusi itu seperti apa, actingnya seperti apa gitu, kurang lebih sih. Terakhir, mungkin apa sih kenapa yang akhirnya mendasari bikin lomba supaya mereka terpilih di sini itu dari ini ya, apa namanya? Tadi mereka sempat ngomong audisi A, B, C segala macamnya gitu Mas Fajar.
Kalau itu bukan saya yang jawab, itu harus Falcon yang jawab. Kalau saya kan di sini kan juga sutradara pengganti Mas Anji, planningnya Falcon mau apa ya yang tahu cuma Falcon. Tapi buat saya hal bagus ya yang Falcon lakukan, artinya industri ini akan bermunculan aktor-aktor baru, bermunculan stand up baru, dan akhirnya makin banyak, makin ramai pilihannya. Jadi nggak ada kalimat dia lagi. Menurut saya Falcon harus diapresiasi, berani untuk menambah warna di industri perfilman. Karena kalau semuanya ya di situ-situ aja, nanti akan kalimatnya begitu-begitu aja, dia lagi gitu. Tapi ini kan jadi ada hal baru, ada yang lama, mensupport yang baru, akhirnya bertumbuh nih perfilman ini, aktor-aktor baru lagi, sutradara juga nggak kebingungan lagi di era dimana perfilman Indonesia banyak sekali syuting. Kita tuh kadang-kadang masalahnya cari aktor susah, jadwalnya, belum lagi budgetnya, karena kan semakin lama semakin dia bertumbuh, semakin dia punya value kan. Nah, value-nya itu kan yang nggak mungkin kita turunin lagi seperti dia di awal gitu. Dan kita harus menghormati itu, bahwa mereka itu tumbuh dan berkembang menjadi besar gitu. Buat saya salut sama Falcon, mudah-mudahan bisa jadi harapan baru bagi teman-teman yang pengen masuk ke industri perfilman atau mau industri entertain. Kurang lebih gitu. Oke, thank you. Terima kasih Mas Fajar. Sama-sama, makasih. Makasih, Mas Fajar.